penyidikan ini kaitan dengan importasi gula periode 2015 sampai 2023. Dalam periode tersebut ada 6 menteri di sana. Dan Pak Tom ini menteri yang kedua. Gitu. Lalu untuk melakukan penyidikan ini kok loncat ke menteri yang kedua. Nah, kalau mau dari akhir menteri yang ke-6. Kalau mau dari pertama menteri yang pertama. Kok ini meloncat ke menteri yang kedua? Ini ada apa? BPK, BPKP dengan diaudit dan dideklar gitu. Nah, ini sama sekali tidak ada. Nggak ada. Sama sekali Jadi tidak ada kerugian negara dalam kasusnya Tom Lembong. Dan di situ dijelaskan bahwa harus ada mens rea, ada niat jahat. Niat jahat. Ini yang sampai sekarang kejaksaan belum juga ketemu nih niat jahat Pak Tom. Mereka ngomong sendiri nih, nggak ada aliran dana ke Pak Tom, nggak ada kepentingan Pak Tom. Seandainya pun, nah ini ahli hukum administrasi negara yang ngomong, seandainya pun kebijakan itu salah, maka itu domainnya hukum administrasi negara. Masuknya ke PT UN, bukan pidana. Ini sengaja Pak Tomnya memang sengaja diincar atau memang mau cari kasus korupsinya nih. Ini orangnya atau objeknya nih. Pak Tom ngomong, saya semua kebijakan ini saya sudah sampaikan secara resmi maupun tidak resmi kepada presiden pada waktu itu. Nah, kita nggak tahu tuh waktu presiden itu siapa gitu. Ini adalah pembelajaran. Saya pikir begini, Tom Lembong ini adalah satu pembelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih bermasalah. Dan itu mengkhawatirkan buat kita semua. Mengkhawatirkan buat kita semua. Karena kenapa? Kalau Anda berbeda pandangan politik, kalau Anda bukan dari kelompok A atau B yang lagi berkuasa, maka hati-hati Anda. Halo, selamat jumpa kembali di Segelas di Asumsi. Sekarang saya bersama dengan Pak Ari Yusuf, kuasa hukum dari Thomas Lembong. Mas Ari, terima kasih sudah hadir di Asumsi. Makasih. Mas, langsung aja. Ini kalau kita mengikuti memang peristiwa yang menimpa oleh kepada Pak Tom Lembong, ditahan sudah berapa lama Mas ditahan? Hampir 20 hari. Hampir 20 hari ya. Kita lihat ini juga menyita perhatian publik. Awalnya dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi. Ya, lalu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah dikasih rompi warna pink aja gitu, semua orang kaget gitu. Tapi publik juga bisa melihat ya, mungkin kita semua nggak punya pemahaman hukum yang canggih gitu ya, karena kita orang awam. Tapi kita ngikutin berita tuh ngelihat kok kayaknya ini kasus aneh ya, buktinya kurang kuat, lalu juga prosesnya terkesan mengada-ngada dan terburu-buru. Ini kalau menurut orang awam lagi-lagi. Mungkin Mas Ari bisa menjelaskan kepada kami semua apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya memang, jadi peristiwa Tom Lembong ini peristiwa sebetulnya yang menjadi perhatian kita semua. Karena kenapa? Karena kita harus menjadikan hukum ini sebagai panglima. Kepentingan kita bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan, tapi jalannya dengan berkeadilan. Penyidik, penegak hukum dalam hal ini bisa melaksanakan tugasnya, tapi jangan sewenang-wenang. Karena bahaya kalau penyidik ataupun aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, KPK, melakukan kesewenang-wenangan, maka membahayakan. Dia bisa menggunakan kewenangannya untuk siapa saja yang dia tidak sukai. Nah, ini membahayakan buat kita semua masyarakat. Nah, oleh karena itu kami yakin masyarakat punya kepedulian dalam hal ini. Makanya itu kita menjelaskan nih ke publik satu persatu apa saja tuh kesewenang-wenangan itu. Nah, itu yang kami sampaikan berkali-kali. Pertama kita melihat dalam prosesnya. Proses ketika menjadikan Pak Tom sebagai tersangka. Beliau dipanggil 4 kali sebagai saksi, beliau hadir tanpa ada kekhawatiran apapun karena memang tidak ada isu bagi dia. Dan nggak pernah mangkir dari panggilan tuh? Tidak pernah mangkir. Datang on time, gitu kan. Gayanya Pak Tom lah. Dan dia merasa tidak perlu didampingi penasihat hukum karena memang tidak ada isu. Nah, lalu pada panggilan yang keempat, tiba-tiba penyidikan dihentikan sore-sore dan dia didiamkan di ruangan sendirian. Tidak boleh pakai HP, tidak boleh ngubungin siapa-siapa. Tiba-tiba malam-malam kembali lagi penyidik mengatakan Anda sebagai tersangka dan Anda harus kami tahan malam ini. Tentu kan siapa saja kan shock gitu ya, kaget banget gitu ya. Loh, ada apa ini? Kenapa jadi tersangkanya? Apa? Kan diceritakan peristiwa itu mestinya. Sebagai warga negara yang baik harusnya dia punya hak untuk diberikan. Anda tersangka karena Anda ini bukti-buktinya. Itu proses yang biasa. Tapi itu tidak terjadi. Lalu penyidik untuk
melakukan formalitas dalam proses penyidikan, dia harus didampingin pengacara. Maka Pak Tom disediakan pengacara. Ini juga tidak benar prosesnya. Karena dalam KUHP kita, hukum acara pidana, di situ jelas secara tegas dikatakan setiap tersangka ya dan semua orang yang punya permasalahan berhak memilih sendiri. Ada kata sendiri di sana. Penasihat hukumnya. Berarti waktu itu Pak Tom tidak memilih sendiri penasihat hukumnya? Tidak dikasih kesempatan untuk memilih. Tidak dikasih kesempatan memilih. Tentunya kan dia punya hak dong menghubungi keluarganya, menghubungi penasihat hukumnya. Ada urgensi apa sih peristiwa malam itu yang membuat kayak peristiwa tertangkap tangan gitu kan? Padahal udah ada di kantor Kejagung itu sebenarnya kan di Kejagung kan. Kan silakan aja, fair aja kan. Kalau memang mereka punya bukti-bukti, fair aja. Pak, Bapak mau kami jadikan tersangka, silakan Bapak hubungin penasihat hukum. Kami tunggu penasihat hukum Bapak. Gitu. Ini waktu 3 jam, hampir 4 jam kosong, tidak diberikan informasi apa-apa, lalu ditahan. Oleh karena itu pada waktu pas kejadian, kita yang proaktif. Begitu mendengar berita, karena Pak Tom ini kan dibuat semacam show oleh pihak kejaksaan, bagaimana dia diborgol, bagaimana dipakaikan rompi. Dan biasanya itu kan nggak ada yang ngerekam biasanya. Iya, kan ini sengaja betul. Emang kelihatannya didesain buat jadi show gitu ya. Jadi show. Jadi dipakaiin rompi, seakan-akan satu kesuksesan besar menangkap Tom Lembong. Nah itulah yang kita langsung mengambil tindakan, kita proaktif menghubungin pihak kejaksaan dan meminta kuasa pada waktu itu. Jadi tidak didampingi oleh penasihat hukum yang dipilih sendiri. Jadi dipilihin sama kejaksaan nih. Dipilih oleh kejaksaan. Nah, padahal maknanya ya, kami kan hadirkan ahli dalam persidangan. Makna penasihat hukum di sini bukan makna untuk stempel, formalitas, bukan. Maknanya adalah perlindungan hak azazi kepada siapapun, walaupun dia tersangka, ada hak azazinya dia. Gitu. Karena kita menganut azas tersangka tidak bersalah, presumption of innocence. Disitulah yang tidak dilakukan. Karena fungsi tugas penasihat hukum itu bukan cuma sekedar hadir melihat lalu tanda tangan, bukan. Tapi dia mempertanyakan kenapa ini jadi tersangka, membela hak-haknya, melakukan sikap protes. Bila perlu tidak menandatangani apapun kalau dianggap tidak sesuai prosedur, gitu loh. Nah inilah yang kita permasalahkan salah satunya di proses di pra-peradilan ini. Emang biasanya itu lazim terjadi Mas? Kayak tadi didiemin, dianggurin 3-4 jam lalu tiba-tiba jadi tersangka tuh praktek yang lazim apa enggak kayak gitu Mas? Mungkin lazim pada zaman-zaman Orde Baru kali ya. Oke. Seharusnya zaman reformasi sudah nggak boleh lagi harusnya. Kalau sekarang zaman apa ya by the way? Ini zaman nggak tahu juga. Tapi paling tidak kita ada semangat untuk perubahan lah, perbaikan lah hukum kita. Yang kayak gitu mestinya tidak boleh terjadi lagi. Betul. Orang boleh saja siapapun yang bersalah, siapapun yang melakukan korupsi tindak, tapi tindaklah dengan prosedur. Apa prosedur ini, kenapa memang dibuat aturan segala macam supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan, itu tujuannya. Tidak terjadi kesewenang-wenangan. Iya, betul. Yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap warga negara gitu terhadap warga negara. Oke. Dan sekarang ini sudah masuk ke dalam proses pra peradilannya, Pak Tom ya. Selama 1 minggu ini nanti akan diputuskan tuh hari Selasa ya Mas ya. Selasa keputusannya. Hari Selasa tanggal 24 November. Nah, ada beberapa hal memang yang diajukan untuk menunjukkan bahwa proses penetapan sebagai tersangka ini ya nggak benar, nggak tepat. Tadi satu udah diberitahu oleh Mas Hari, itu adalah soal tadi pendampingan kuasa hukum ini nggak ada. Bagaimana dengan bukti-bukti sendiri Mas? Ya, jadi ini menarik sekali nih. Jadi kaitan dengan penetapan tersangka kita uji di pra peradilan. Karena penetapan tersangka itu harus diikuti oleh minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. Minimal itu. Minimal 2 alat bukti. Sehingga pra peradilan ini kan diatur oleh KUHP. Lalu diperluas kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka diperluas kewenangan pra peradilan untuk menilai seseorang itu menjadi tersangka ini betul-betul layak atau tidak. Gitu. Makanya penyidik itu betul-betul sebelum menetapkan orang sebagai tersangka, mereka sudah siap dengan 2 alat bukti tadi. Nah, pemahaman 2 alat bukti ini bukan alat bukti formalitas. Surat nih, surat yang nggak ada hubungannya masukkan sebagai surat. Saksi nih, saksi nggak ada hubungannya masukkan sebagai saksi. Nggak bisa begitu. Itulah yang kita uji di pra peradilan. Anda memiliki 2 alat bukti ini apa? Suratnya apa? Saksinya apa? Ada kaitannya apa? Gitu. Itu yang kita uji di sini. Nah, kaitan dengan kasusnya Tom Lembong, dia disangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi.
Nah, dalam undang-undang korupsi ini satu ketentuan yang wajib bahwa untuk bisa dikatakan memenuhi syarat awal untuk terkena ancaman undang-undang korupsi adalah ada kerugian negara. Itu nggak boleh harus ada dulu kerugian negara itu, dan kerugian negara itu juga melalui proses yang benar. BPK, BPKP dengan diaudit dan dideklar gitu. Nah, ini sama sekali tidak ada. Nggak ada. Sama sekali Jadi tidak ada kerugian negara dalam kasusnya Tom Lembong ini. Sama sekali tidak ada. Itu hanya asumsi. Nah, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan nih, karena kita ini sudah bernegara cukup lama nih ya. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu belajar dari pengalaman bagaimana penyidik-penyidik ini sewenang-wenang dengan menetapkan orang tersangka tanpa ada bukti kerugian negara. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan kerugian negara itu harus actual loss, kehilangan yang nyata, terhitung, bukan potensial loss. Potensi atau bayang-bayangan aja, nggak boleh lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kok masih diulangin di sini, masih mendebak-nebak. Makanya pada waktu persidangan pembuktian, ini juga menarik nih pada waktu pembuktian. Kami mencoba menghadirkan bukti-bukti dan diperiksa semua oleh pihak jaksa penyidik. Kami tidak keberatan. Ketika bukti-buktinya mereka dihadirkan, kami nggak boleh periksa. Nggak boleh periksa buktinya? Nggak boleh dilihat. Kenapa, Mas? Ya itu dia, kita juga kaget. Kenapa ini? Makanya kita komplain ke hakim, lalu hakim mengizinkan untuk diperiksa. Nah, ketika diperiksa itulah ketahuan. Ternyata bukti-bukti itu nggak ada itu sama sekali bukti tentang kerugian negara. Nggak ada bukti soal kerugian sama negara. Sekali nggak ada. Padahal ketika awal-awal terjadi penahanan ini, Mas, itu kan yang sebenarnya ramai di media itu adalah Pak Tom Lembong ini merugikan negara, gitu, lewat kebijakannya waktu itu. Jadi bahkan tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan waktu itu juga diomongkan soal potential loss ya karena kebijakan. Itu nggak boleh, itu nggak masuk ke dalam pasal korupsi itu. Nggak boleh. Mereka harus actual loss. Nah, ini hitungan-hitungan ini tidak ada. Justru yang dihadirkan surat bagaimana mereka menyurati BPKP, mereka melakukan rapat dengan BPKP, yang nggak ada hubungannya nih. Surat administratif sebenarnya. Administratif, itu kan? Itu nggak bisa jadikan, nggak punya nilai pembuktian, nggak punya. Ini yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi ini nggak boleh nih. Anda buat surat administrasi lalu Anda jadikan ini bukti, nggak bisa. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu mereka menghadirkan BPKP-nya. Kami tanyakan kepada BPKP-nya. Pak, bagaimana nih? Oh, belum Pak, kami sama sekali belum menghitung. Belum ada itu, masih panjang itu untuk penghitungan itu. Kita baru saling tukar informasi. Loh, kok cepat sekali dijadikan tersangka? Ada urgensi apa nih? Gitu. Kira-kira gitu. Cepat banget dijadikan tersangka, dan tadi ya, hal yang paling penting itu tidak terjadinya kerugian negara yang harusnya menjadi dasar sebenarnya dari dasar awal itu tidak terbukti sama sekali, dan tidak ada sama sekali ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan saksi ahli sendiri yang hadir diajukan pada saat sidang pra peradilan ini? Ya, jadi saksi ahli yang kami menghadirkan ada 6 saksi ahli. Kami menghadirkan ahli hukum pidana secara material, itu Profesor Muzakir, lalu ahli hukum acara pidana Pak Hairul Huda, lalu ada ahli pangan pada waktu itu Profesor Dwi Andreas, ahli kebijakan publik Profesor Antoni, lalu ada ahli administrasi negara Profesor Gede, lalu ahli keuangan negara juga waktu itu Pak Hamdani. Itu kita semua hadirkan persidangan dan satu melalui Zoom. Dalam keterangan ahli-ahli yang paling penting adalah pertama, bahwa untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus ada kerugian negara. Karena ini ada dalam undang-undang korupsi itu dijelaskan kausalitas. Jadi antara perbuatan melawan hukumnya mengakibatkan kerugian negara. Harus menyambung nih. Kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum tapi tidak merugikan kerugian negara bukan pidana. Gitu. Ini harus nyambung. Dan di situ dijelaskan bahwa harus ada mens rea, ada niat jahat. Niat jahat. Ini yang sampai sekarang kejaksaan belum juga ketemu nih niat jahat Pak Tom. Mereka ngomong sendiri nih, nggak ada aliran dana ke Pak Tom, nggak ada kepentingan Pak Tom. Mereka hanya mengatakan bahwa ada kesalahan administrasi Pak Tom dalam kebijakannya. Mengimpor gula pada waktu surplus, lalu memberikan kepada swasta. Nah, itu kan, itulah yang kami jawab oleh ahli. Ahli mengatakan, 2 nih ahli profesor nih dari IPB, nggak ada tuh kita surplus. Semenjak tahun 90-an itu nggak pernah surplus sampai sekarang. Malah defisitnya banyak sekali. Pakai data nih ngomongnya. Sehingga nggak terbantahkan. Lalu yang kedua tentang penggunaan swasta. Swasta itu memang mau tidak mau harus dipakai.
Dan sampai sekarang masih dipakai. Masih dipakai sampai sekarang. Semua menteri pakai juga swasta karena BUMN kita tidak sanggup melakukan ini gitu. Jadi kebijakan apa yang salah? Seandainya pun, nah ini ahli hukum administrasi negara yang ngomong. Seandainya pun kebijakan itu salah, maka itu domainnya hukum administrasi negara. Masuknya ke PT UN, bukan pidana. Karena kebijakan tidak dapat dipidanakan. Kebijakan tidak dapat dipidanakan. Tidak dapat dipidanakan. Karena kalau sampai kebijakan bisa dipidanakan, gak ada yang mau jadi pejabat gitu Mas. Gak ada yang mau jadi pejabat. Kacau semua. Karena kebijakan itu bisa benar bisa salah. Betul. Bisa benar bisa salah. Dua hal Mas. Tadi jadi harus ada kerugian negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum. Betul. Nah tadi bagian kerugian negaranya kan udah nggak ada nih. Perbuatan melawan hukumnya juga nggak ada nih. Nah itu mereka mengasumsikan kebijakan tadi. Oh, si kebijakannya yang dianggap melawan hukum. Okay. Melawan hukum. Oke. Lalu kita panggil ahli. Yeah. Apakah kebijakan itu seandainya katakanlah salah, walaupun sebenarnya tidak salah. Seandainya salah, apakah bisa dapat dipidana? Kita jelaskan begitu kan? Karena perbuatan melawan hukum itu ada macam-macam. Ada perbuatan melawan hukum secara perdata, ada yang secara administrasi negara, ada yang pidana. Nah, yang pidana ini harus ada mens rea tadi yang saya katakan tadi. Niat jahat ya. Niat jahat tadi. Itu yang sampai sekarang mereka belum bisa buktikan. Belum bisa mereka tunjukkan. Itulah makanya ketika pembuktian, bukti itu agak ditutup-tutupin. Tapi ya karena hakimnya menegaskan harus dilihat ya jadi terbuka. Mau tidak mau. Dan kelihatan bahwa itu ya nggak bener lah mengada-ngada gitu maksudnya. Tadi soal kebijakannya sendiri, ini juga yang ramai dibicarakan sama publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tom itu ketika menjabat sebagai Mendak dengan melakukan impor gula itu juga dilakukan oleh menteri-menteri sesudahnya, gitu. Lalu publik bertanya kan, ya kenapa cuma Pak Tom doang gitu yang kena? Jadi apa nih Mas? Apa yang terjadi? Motifnya apa nih kalau kayak gitu berarti? Itu menarik tuh. Jadi ini juga kami ketemukan fakta ini. Jadi sekali lagi saya katakan, segala bentuk rekayasa itu tidak ada yang sempurna. Asal kita mau teliti aja, pasti ada celah. Nah di sini muncul lagi celah nih. Jadi ketika kami pelajarin surat-surat penyidikan ini, di situ ditegaskan tentang penyidikan ini kaitan dengan importasi gula periode 2015 sampai 2023. Dalam periode tersebut ada 6 menteri di sana. Dan Pak Tom ini menteri yang kedua. Gitu. Lalu untuk melakukan penyidikan ini kok loncat ke menteri yang kedua? Nah, kalau mau dari akhir menteri yang ke-6, kalau mau dari pertama menteri yang pertama, kok ini loncat ke menteri yang kedua? Ini ada apa? Gitu. Padahal semua menteri melakukan pola yang sama. Bahkan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Itulah yang kita katakan tadi terjadinya kesewenang-wenangan, terjadinya kriminalisasi dan tebang pilih. Ketika kami periksa dari BPKP, BPKP itu yang dihadirkan oleh mereka. Kami tanya kepada BPKP, Pak, Bapak kan baca nggak ini perintah ini untuk 2015 sampai 2023? Iya, saya baca katanya. Lalu kok Bapak hanya periksa 2015 nih rencananya? Baru mau rencana periksa kan? Ya karena kejaksaan hanya ngasih bukti yang untuk yang itu katanya. Loh ini jadi gimana? Ini sengaja Pak Tomnya memang sengaja diincar atau memang mau cari kasus korupsinya nih? Ini orangnya atau objeknya nih? Lagi-lagi ini logika awam sederhana aja ya. Jadi dari antara sekian banyak gitu, cuma segini doang nih yang diajukan buktinya. Jadi nggak butuh paham-paham amat secara hukum sih Mas untuk tahu bahwa ini aneh banget gitu ya. Betul. Gitu. Saya juga nih karena saya lagi megang beberapa catatan juga Mas soal ini ya. Ini hal-hal yang mungkin memang tidak bisa dibuktikan dan tidak terbantahkan oleh yang menahan gitu. Tadi sudah bilang, satu, ini defisit, klaimnya kan padahal surplus ya, surplus gitu. Lalu juga soal ini Mas, soal soal kebijakan impor ini gitu. Ini kan yang bilang bahwa melakukan impor ketika keadaan surplus padahal semua melakukan. Nah, kemarin sempat ada yang ngomong gini Mas, saya sempat baca di media, mungkin kalau salah boleh dikoreksi, bahwa hal yang dilakukan oleh Pak Tom ini sudah sepengetahuan kepala negara. Gimana tuh Mas? Ya itu Pak Tom sendiri yang ngomong. Itu tegas dia katakan. Pada waktu kami waktu itu meminta kehadiran beliau. Betul. Sempat terjadi perdebatan panjang juga tuh. Kenapa nih Pak Tom nggak boleh dihadirkan? Akhirnya setelah debat panjang akhirnya diizinkan lah, tapi hanya melalui Zoom. Online kan ya. Online Zoom. Sorry Mas, biasanya kalau pra peradilan tuh
tersangkanya boleh hadir kan? Boleh hadir kan? Boleh hadir. Itu juga kita nggak tahu kenapa nggak boleh hadir. Iya, apa kesulitannya sih membawa Pak Tom ke sana? Iya. Ya mungkin agak takut kalau tiba-tiba nyanyinya merdu, Mas. Iya. Jadi dan itu pun dibuat jelek loh sinyalnya. Oh iya, kita nggak tahu juga tuh. Jadi kresek-kresek tuh, Mas. Suaranya nggak jelas. Oh, oke. Tapi tetap aja kita jalankan dan Pak Tom ngomong, saya semua kebijakan ini saya sudah sampaikan secara resmi maupun tidak resmi kepada presiden pada waktu itu. Nah, kita nggak tahu tuh waktu presiden itu siapa gitu. Cuman Pak Tom sendiri yang mengatakan itu. Jadi clear itu kalau itu sudah tegas. Iya, karena itu satu hal yang mengagetkan bagi banyak orang, termasuk bagi saya juga gitu ya. Ketika dengar Pak Tom ngomong gitu, wah ini kalau kata anak sekarang nih udah ulti nih, Mas. udah ultimate hit nih gitu kan. Nah, makanya dengan berbagai macam hal yang tadi sudah kita bicarakan, tim hukum, kuasa hukum ini sebenarnya melihat nanti pada saat putusan hari Selasa nih, maksudnya tanggal 24 tuh gimana, Mas, prospeknya, Mas? Ya, kita sangat optimis ya kalau lihat dari proses persidangan ini. Banyak hal-hal yang bisa terungkap bahwa dalam proses penetapan tersangka ini tidak sesuai prosedur. Ini batal penetapan ini. Lalu kita juga bisa membuktikan dengan menghadirkan ahli-ahli yang menjelaskan bahwa 2 alat bukti yang dimaksud dalam KUHP itu tidak terpenuhi. Jadi kami sangat yakin bahwa kita akan memenangkan pra-peradilan ini. Kami sangat yakin. Ya, dan seandainya itu tidak terjadi, gimana, Mas, langkah berikutnya, Mas? Ya, kita bersiap-siap untuk ditangkap-tangkapin semua dengan sewenang-wenang. Karena begini, ini penting sekali. Ini adalah pembelajaran. Saya pikir begini, Tom Lembong ini adalah satu pembelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih bermasalah. Dan itu mengkhawatirkan buat kita semua. Mengkhawatirkan buat kita semua. Karena kenapa? Kalau Anda berbeda pandangan politik, kalau Anda bukan dari kelompok A atau B yang lagi berkuasa, maka hati-hati Anda. Kira-kira pesannya begitu. Betul. Nah, padahal kita ini sudah memilih negara kita negara demokrasi. Betul. Berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Nah, sehingga kalau hukum tidak lagi jadi sebagai panglima, ya berhati-hatilah bagi kita semua bahwa kita terancam demokrasi kita ini. Iya, karena memang sulit untuk tidak melihat bahwa ada nuansa politik, Mas, ya, dalam peristiwa penahanan Tom Lembong ini, karena terjadi di bulan mendekati pilkada, ya. Lalu dengan situasi politik pasca pemerintahan yang baru juga, saya bisa bilang penuh dengan uncertainties lah yang ada di situ. Apalagi ya Pak Tom, orang yang buat saya pribadi itu surprisingly sangat vokal. Iya. Ya, dengan profil beliau ini saya kaget banget ngelihat bisa turun demo di jalan gitu kan. Gitu kan sulit untuk nggak melihat ini sebagai faktor gitu, Mas, ya. Iya nggak sih? Dan ini tuh disikapi ya gimana sih sama tim kuasa hukum, dalam artian walaupun mungkin dalam proses peradilan ini nggak bisa dimasukkan sebagai faktor, saya nggak tahu, Mas, ya, secara teknis, tapi kan nggak bisa dikesampingkan gitu faktor politik ini, Mas. Itu menariknya. Dan itu sudah disampaikan oleh Komisi 3 di DPR. Yeah. DPR RI ini merupakan perwakilan aspirasi kita. Semua fraksi pada waktu menyampaikan itu kepada Kejaksaan Agung, itu menyatakan mempertanyakan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Semua fraksi loh. Betul. Ini kan artinya hal serius. Bahkan sampai ada yang bilang ini bisa mencoreng presiden yang sedang berkuasa. Betul. Ini kan, kalau ini terus dilakukan gitu ya. Betul. Jadi semangatnya presiden yang lagi berkuasa saat ini kan semangatnya untuk perbaikan, penegakan hukum, menjadi sia-sia upaya itu. Karena betul-betul kasusnya Tom Lembong ini kita bisa melihatnya secara kasat mata. Nggak usah pintar-pintar amat untuk melihat kasus Tom Lembong ini. Jadi kalau misalnya nanti pihak kejaksaan tidak memperbaiki pola-pola seperti ini, ya ini mengkhawatirkan buat penegakan hukum kita. Dan kami yakin hakim-hakim kita juga masih banyak yang baik. Dan masih ada punya keinginan nurani untuk hukum kita bisa tegak dengan baik. Sehingga sangat optimis kalau permohonan pra-peradilan kami bisa diterima. Ya, dan kami sebagai warga negara yang baik gitu ya, tanpa memandang afiliasi politik, tentu saja pengen melihat bahwa kita mempunyai peradilan yang adil, yang benar gitu, dan tidak zolim terhadap warga negara gitu. Betul sekali. Terakhir, Mas, tadi menarik untuk bilang bahwa Pak Tom itu ketika diperiksa sebagai saksi lalu ditahan itu tidak didampingi oleh kuasa hukum. Saya dulu pernah punya teman juga, ya, dipanggil oleh kejaksaan, tidak didampingi oleh kuasa hukum,
lalu ditahan juga sebagai tersangka. Jadi apakah benar Mas, pelajaran yang bisa saya petik adalah kalau berurusan sama aparat penegak hukum, sebagai warga negara Mas, kita sekaligus kasih pelajaran nih kepada teman-teman, kepada kami juga. Kalau berurusan sama aparat penegak hukum, harus didampingi sama kuasa hukum Mas. Kayak gitu nggak Mas? Sebaiknya begitu. Karena dalam KUHP kita diatur apakah dia sebagai saksi atau sebagai tersangka, ketika punya permasalahan hukum, sebaiknya dia didampingin orang yang memahami hukum, supaya penjelasannya tidak menjebak kepada dirinya sendiri. Tidak, dan aparat penegak hukum juga dalam hal ini penyidik tidak berbuat sewenang-wenang, karena ada yang mengawasi dalam proses pemeriksaan itu. Dan didampingi oleh kuasa hukum bukan berarti bahwa ya bersalah, nggak gitu kan Mas? Tidak. Jadi itu pemahaman yang keliru. Karena begini, orang ketika muncul permasalahan hukum belum tentu dia salah. Betul. Karena permasalahan hukum itu bisa banyak kategorinya. Apakah dia memang salah, apakah dia tidak sengaja melakukan, atau dia kena fitnah, atau memang dia tidak mengerti. Banyak sekali masalah-masalah di dalam hal itu. Makanya itu perlu didampingi oleh penasihat hukum, supaya dia tahu meletakkan dirinya di mana. Betul, karena kan bahasa awam sama bahasa hukum itu kan beda banget Mas ya. Dan Pak Tom itu mengalami hambatan itu. Pertama Pak Tom ini kan, mohon maaf, bahasa Indonesianya kurang baik ya. Sehingga ketika disampaikan dengan bahasa hukum jadi tambah bingung lagi. Iya betul. Orang yang bahasa Indonesia baik aja, bahasa hukum itu kan sangat teknis Mas ya. Dan pengertiannya tuh bisa sangat-sangat ya beda sebenarnya, sangat-sangat berbeda ya. Makanya Pak Tom banyak bingungnya ketika proses pemeriksaan, dan harusnya penyidik pada saat itu sudah bijaksana. Anda sebaiknya dipakai penasihat hukum deh. Harusnya begitu. Ini dibiarin aja Mas ya. Malah dibiarin, malah dijadikan tersangka, malah langsung ditahan. Iya. Gitu. Jadi memang ada maksud-maksud tertentu yang dalam proses penyidikan ini yang kita sampai sekarang nggak tahu nih maksudnya apa nih, menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Banyak orang yang punya teori sendiri sih Mas, maksudnya apa sih udah jelas sih sebenarnya sih. Tapi itu nggak usah diomongin lah. Jadi berarti kalau berurusan sama penegak hukum sebaiknya, tadi kata Mas Ari, sebaiknya didampingi sama kuasa hukum. Jadi next time amit-amit saya punya masalah hukum, saya minta didampingi sama Mas Ari Mas. Mas Ari makasih banyak. Terima kasih. Obrolannya seru banget Mas. Ya, thank you. Sukses, kita doakan yang terbaik pada saat putusan nanti Mas ya. Siap, thank you. Terima kasih.